Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, tapi kamu sendiri tidak tahu untuk apa? Dalam kepercayaan Jawa kuno, ada weton yang disebut tidak sembarangan terlahir ke dunia, karena dianggap memiliki kesiapan batin yang berbeda dari kebanyakan orang. Salah satunya adalah weton pon, yang konon sering dikaitkan dengan khodam tingkat tinggi. Apakah ini hanya cerita leluhur, atau ada makna tersembunyi tentang perjalanan hidup dan kekuatan jiwa di baliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah, kepercayaan, dan nilai-nilai kehidupan dari budaya Nusantara yang penuh makna. Di video ini, kita akan membahas sebuah kepercayaan menarik tentang weton pon yang sering dikaitkan dengan khodam tingkat tinggi. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita dan pembahasan menarik berikutnya. Dukungan kalian adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya. Dalam tradisi primbon Jawa, weton bukan sekadar hari kelahiran biasa. Weton adalah gabungan antara hari dalam penanggalan Masehi dan pasaran Jawa yang dipercaya membentuk karakter dasar, kecenderungan nasib, serta pola perjalanan hidup seseorang. Salah satu weton yang sering disebut memiliki keunikan tersendiri adalah weton pon. Orang yang lahir pada weton pon sering digambarkan memiliki kepribadian yang tidak mencolok di luar, namun kuat di dalam. Mereka biasanya terlihat tenang, sederhana, dan tidak suka menonjolkan diri. Namun di balik sikap itu, tersimpan daya tahan batin yang besar. Dalam banyak cerita leluhur, weton pon dikenal sebagai pribadi yang sanggup memikul beban hidup tanpa banyak mengeluh, serta mampu bertahan dalam keadaan sulit tanpa kehilangan arah. Secara filosofi, pasaran pon melambangkan keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Artinya, orang dengan weton ini dipercaya memiliki kemampuan alami untuk menimbang sesuatu secara lebih bijak. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tetapi juga tidak dingin terhadap penderitaan orang lain. Inilah yang membuat weton pon sering disebut sebagai weton dengan hati lembut namun jiwa kuat. Dalam perjalanan hidupnya, banyak pemilik weton pon yang mengalami fase sulit di awal kehidupan, entah itu masalah ekonomi, keluarga, atau tekanan batin yang datang silih berganti. Namun justru dari pengalaman itulah, mereka perlahan membentuk karakter yang matang. Bagi kepercayaan Jawa kuno, penderitaan bukan hukuman, melainkan proses pembentukan diri. Seperti besi yang ditempa api, jiwa weton pon dianggap ditempa oleh cobaan. Karena itulah, weton pon sering disebut memiliki wadah batin yang luas. Maksudnya, mereka lebih siap menerima tanggung jawab besar, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam hal spiritual. Mereka tidak mudah tergoda oleh kekuasaan atau kesenangan sesaat, dan cenderung mencari ketenangan dalam hidup sederhana. Bab ini menjadi dasar penting untuk memahami mengapa weton pon kemudian sering dikaitkan dengan kesiapan batin, bukan karena mereka istimewa sejak lahir, tetapi karena perjalanan hidup mereka membentuk keteguhan jiwa. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa weton pon bukan weton biasa, melainkan weton yang dipersiapkan melalui proses panjang untuk menghadapi hal-hal besar dalam hidup. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, khodam sering dipahami bukan sekadar makhluk gaib, tetapi sebagai pendamping atau penjaga spiritual yang memiliki tugas tertentu. Khodam digambarkan sebagai energi atau entitas yang membantu menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Namun,
Tidak semua khodam dianggap memiliki tingkat yang sama. Ada yang dipercaya berada pada tingkatan rendah, dan ada pula yang disebut sebagai khodam tingkat tinggi. Khodam tingkat tinggi dalam cerita leluhur digambarkan sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan, keteguhan, dan disiplin spiritual. Mereka tidak mendekati manusia sembarangan. Konon, hanya orang-orang dengan batin yang relatif bersih, niat hidup yang lurus, serta mampu mengendalikan hawa nafsu yang dapat selaras dengan energi mereka. Karena itu, kehadiran khodam tingkat tinggi tidak dianggap sebagai hadiah, melainkan sebagai tanggung jawab besar. Dalam pemahaman lama, seseorang yang dipercaya didampingi khodam tingkat tinggi justru akan menghadapi ujian hidup yang lebih berat. Hal ini karena ia dituntut untuk menjaga sikap, tidak mudah tergoda keserakahan, dan tetap rendah hati dalam keadaan apapun. Jika ia menyimpang dari jalan hidup yang baik, maka dipercaya keseimbangan batinnya akan terganggu, sehingga hidupnya menjadi penuh kegelisahan. Masyarakat Jawa kuno menekankan bahwa khodam bukanlah alat untuk mencari kekayaan instan, kekuasaan, atau popularitas. Sebaliknya, khodam dipandang sebagai pengingat agar manusia tetap berada di jalur yang benar. Mereka diyakini hanya mendekat kepada orang-orang yang mampu menjaga tutur kata, menghormati sesama, serta tidak menggunakan kekuatan batin untuk merugikan orang lain. Konsep khodam tingkat tinggi juga sering dihubungkan dengan laku prihatin, yaitu proses pengendalian diri melalui kesabaran, kesederhanaan, dan penguatan batin. Artinya, seseorang yang dikaitkan dengan khodam tingkat tinggi bukanlah mereka yang hidup dalam kemewahan, tetapi justru mereka yang mampu hidup dengan sederhana tanpa kehilangan martabat. Dengan pemahaman ini, kepercayaan tentang khodam tingkat tinggi sebenarnya mengajarkan pesan moral yang dalam, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada hal gaib, melainkan pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri. Khodam hanyalah simbol dari kedewasaan batin dan tanggung jawab hidup. Oleh karena itu, siapapun yang dikaitkan dengan keberadaan khodam tingkat tinggi, sesungguhnya sedang diingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dalam banyak kisah turun-temurun, weton pon sering disebut sebagai weton yang dipersiapkan melalui perjalanan hidup yang tidak ringan. Hal ini bukan berarti setiap orang yang lahir pada weton ini otomatis istimewa, melainkan karena pola hidup yang sering mereka alami dianggap membentuk ketahanan batin yang berbeda. Banyak cerita menyebutkan bahwa pemilik weton pon kerap menghadapi ujian sejak usia muda, baik dalam bentuk kesulitan ekonomi, konflik keluarga, maupun tekanan perasaan yang datang silih berganti. Ujian tersebut dipercaya bukan sekedar cobaan, tetapi proses pembentukan jiwa. Dalam pandangan leluhur Jawa, seseorang yang terlalu dimanjakan hidupnya akan sulit memahami arti kesabaran dan tanggung jawab. Sebaliknya, mereka yang sering diuji akan belajar mengendalikan emosi, menahan ego, serta memahami batas diri. Inilah yang membuat weton pon sering digambarkan sebagai pribadi yang tampak biasa di luar tetapi kuat di dalam. Selain itu, weton pon dipercaya memiliki kecenderungan untuk merenung dan mencari makna hidup. Mereka tidak puas hanya dengan kesenangan duniawi, tetapi sering bertanya tentang tujuan hidup dan arah langkahnya. Sikap ini membuat mereka lebih peka terhadap perubahan batin dan lingkungan sekitar. Dalam kepercayaan lama, kepekaan seperti inilah yang dianggap sebagai tanda kesiapan spiritual. Weton pon juga sering dikaitkan dengan sifat rendah hati. Mereka cenderung tidak suka menonjolkan kelebihan bahkan saat berhasil mencapai sesuatu. Dalam banyak cerita, pemilik weton pon lebih memilih diam dan bekerja dalam sunyi daripada mencari pujian.
Sifat inilah yang dipercaya membuat mereka tidak mudah terjebak pada kesombongan, sesuatu yang dianggap berbahaya dalam perjalanan batin. Karena kombinasi antara ujian hidup, sikap merenung, dan kerendahan hati inilah, weton pon kemudian sering disebut sebagai weton yang terpilih. Bukan karena mereka memiliki kekuatan gaib sejak lahir, melainkan karena perjalanan hidup mereka membentuk karakter yang lebih siap memikul tanggung jawab besar. Dalam kepercayaan Jawa kuno, kesiapan batin jauh lebih penting daripada bakat alami. Bab ini menunjukkan bahwa sebutan terpilih bukanlah tentang keistimewaan yang membanggakan, tetapi tentang beban yang harus dijaga. Weton pon dianggap terpilih karena mereka dipercaya mampu menjaga keseimbangan antara keinginan duniawi dan ketenangan batin. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa weton ini sering dikaitkan dengan kedekatan pada hal-hal spiritual, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam kepercayaan Jawa lama, kesiapan batin seseorang tidak diukur dari kekayaan atau jabatan, melainkan dari sikap hidup dan ketenangan jiwanya. Karena itu, ketika weton pon disebut siap, yang dimaksud bukanlah siap secara fisik, tetapi siap secara batin. Ada beberapa tanda yang sering diceritakan oleh para leluhur sebagai ciri orang yang mulai matang secara spiritual. Salah satu tanda yang paling sering disebut adalah perasaan gelisah tanpa sebab yang jelas. Bukan gelisah karena masalah dunia, melainkan rasa tidak puas terhadap kehidupan yang hanya berputar pada materi dan kesenangan semata. Pemilik weton pon yang dianggap siap sering merasakan dorongan untuk mencari makna hidup yang lebih dalam, seolah ada panggilan batin untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih bersih. Tanda berikutnya adalah kepekaan terhadap perasaan orang lain. Mereka mudah tersentuh ketika melihat penderitaan dan sulit menikmati kebahagiaan jika orang di sekitarnya sedang susah. Dalam pandangan lama, empati ini dianggap sebagai bukti bahwa hatinya tidak keras. Jiwa yang peka dipercaya lebih mudah diarahkan menuju jalan yang benar dibanding jiwa yang penuh kesombongan. Selain itu, mimpi-mimpi simbolik juga sering dianggap sebagai salah satu pertanda. Mimpi tentang air, cahaya, jalan panjang, atau bertemu sosok tertentu kerap diartikan sebagai pesan batin, bukan sekedar bunga tidur. Namun, leluhur menekankan bahwa mimpi bukan untuk dipercaya mentah-mentah, melainkan direnungkan maknanya. Bagi weton pon, mimpi seperti ini sering dipahami sebagai dorongan untuk lebih waspada dalam menjalani hidup. Tanda lainnya adalah kecenderungan untuk menjauh dari keramaian yang penuh tipu daya. Orang yang dianggap siap secara batin biasanya tidak betah hidup dalam kebohongan, intrik, dan persaingan tidak sehat. Mereka lebih memilih hidup sederhana, meski tidak selalu miskin, tetapi merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Kesederhanaan ini bukan karena tidak mampu, melainkan karena sadar bahwa ketenangan tidak datang dari berlebihan. Dalam banyak kisah, weton pon yang dianggap siap juga sering mengalami peristiwa hidup yang membuatnya sadar akan rapuhnya manusia, seperti kehilangan, kegagalan, atau pengkhianatan. Pengalaman pahit inilah yang membentuk kebijaksanaan. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, dan dari situ muncul sikap pasrah tanpa putus asa. Bab ini menunjukkan bahwa tanda kesiapan bukanlah hal mistis yang menakutkan, melainkan perubahan sikap hidup. Weton pon yang dianggap siap adalah mereka yang mulai mengenal dirinya sendiri, mampu mengendalikan emosi, dan tidak lagi mudah tergoda oleh hal-hal yang merusak hati.
Kesiapan batin inilah yang kemudian dalam cerita lama dikaitkan dengan kedekatan pada hal-hal spiritual, bukan sebagai kelebihan, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan perilaku baik. Di balik cerita tentang weton pon dan khodam tingkat tinggi, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam daripada sekedar soal makhluk gaib. Leluhur Jawa tidak bermaksud mengajarkan manusia untuk mengejar pendamping spiritual, melainkan untuk membentuk watak dan sikap hidup yang lebih baik. Kepercayaan ini sebenarnya adalah bahasa simbol tentang bagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Weton pon disebut sering dipilih, bukan karena memiliki kelebihan sejak lahir, tetapi karena perjalanan hidupnya dipercaya membentuk jiwa yang kuat. Ujian, kesedihan, dan kegagalan yang dialami bukan dianggap sebagai kutukan, melainkan sebagai cara alam mengajarkan ketahanan. Dari sinilah muncul makna bahwa manusia tidak perlu iri pada nasib orang lain, karena setiap orang ditempa dengan cara yang berbeda sesuai kemampuannya. Khodam dalam pemahaman ini bukanlah sumber kekuatan, melainkan lambang tanggung jawab. Jika seseorang merasa dekat dengan hal-hal spiritual, itu seharusnya membuatnya semakin rendah hati, bukan justru merasa lebih tinggi dari orang lain. Semakin seseorang dipercaya oleh kekuatan besar, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga perilaku, ucapan, dan niat hidupnya. Pesan lain yang penting adalah tentang keseimbangan. Leluhur mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hanya mengejar dunia, tetapi juga tidak boleh melupakan kehidupan batin. Orang yang terlalu tenggelam dalam harta dan jabatan sering kehilangan arah, sementara orang yang hanya mengejar hal gaib tanpa memperbaiki akhlak juga akan tersesat. Weton pon dalam cerita ini dijadikan contoh bahwa keseimbangan antara kerja keras, kesabaran, dan kesadaran diri adalah kunci ketenangan. Selain itu, kepercayaan ini juga mengajarkan agar manusia tidak mudah terjebak pada kesombongan spiritual. Merasa diri istimewa karena weton atau kedekatan dengan hal gaib justru bertentangan dengan tujuan utama ajaran ini. Yang dinilai bukan wetonnya, tetapi bagaimana seseorang menggunakan hidupnya untuk berbuat baik, menolong sesama, dan menjaga hati dari iri serta dengki. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa inti dari cerita tentang weton pon dan khodam tingkat tinggi adalah ajakan untuk memperbaiki diri. Manusia diingatkan agar tidak menyalahkan nasib, tidak memuja hal mistis secara berlebihan, dan tidak menggantungkan hidup pada sesuatu di luar usaha dan doa. Kepercayaan ini hanyalah jembatan agar manusia mau merenung, menata niat, dan hidup lebih bijaksana. Pada akhirnya, siapapun wetonnya, jalan hidup akan ditentukan oleh pilihan dan sikapnya sendiri. Jika seseorang mau belajar dari cobaan, menjaga kesederhanaan, dan memperkuat batin, maka ia telah menjalani makna sejati dari cerita ini. Bukan menjadi orang yang dipilih, tetapi menjadi orang yang layak dipercaya oleh kehidupan itu sendiri. Sahabat semua, kisah tentang weton pon dan khodam tingkat tinggi sejatinya bukan untuk membuat kita takut, apalagi merasa paling istimewa. Cerita ini adalah pengingat bahwa setiap manusia punya perjalanan hidup dan proses pembentukan jiwa yang berbeda-beda. Bukan weton yang menentukan mulia atau tidaknya seseorang, melainkan bagaimana ia menjaga sikap, memperbaiki niat, dan menghadapi cobaan dengan kesabaran. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari hal gaib, tetapi dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, serta usaha yang terus dilakukan tanpa putus asa. Jika kita mampu hidup sederhana, tidak mudah sombong, dan tetap berbuat baik kepada sesama, maka kita telah menjalani makna terdalam dari ajaran leluhur ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi bahan renungan dan menambah wawasan kita semua.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.